Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Erlangga Mathematics. Ini merupakan video yang keenam dari serangkaian Kupas Tuntas SNBT 2025. Bidang pengetahuan kuantitatif dan materinya kali ini adalah bangun datar. Nah, pada video kali ini saya sudah menyiapkan dua soal yang nanti kemungkinan besar bakal keluar di ujian SNBT 2025. Jadi langsung saja kita simak video pembahasan soalnya ya. Yang pertama soalnya berikut, perhatikan. Ini soal prediksi SNBT 2025. Di dalam lingkaran besar, terdapat dua lingkaran kecil identik yang saling bersinggungan di pusat lingkaran besar seperti pada gambar. Jadi ada dua lingkaran kecil, ini ya, yang berwarna putih yang tidak diarsir ini, yang saling identik dan bersinggungan di titik pusat dari lingkaran yang besar. Lalu, kedua lingkaran kecil menyinggung lingkaran besar. Nih, bersinggungan di sini dan di sini ya. Kedua lingkarannya ini menyinggung lingkaran besar. Lalu jari-jari lingkaran kecil itu adalah 2 cm. Ingat jari-jari itu berarti jarak dari titik pusat dengan titik yang ada di lingkarannya. Berarti di sini itu panjangnya adalah 2 cm. Maka luas dari daerah yang diarsir adalah. Nah, kira-kira gimana cara menentukan luas dari daerah yang diarsir? Berarti kita harus mencari luas dari lingkaran yang besar, lalu kita kurangi dengan 2 kali lingkaran kecil, 2 kali luas lingkaran kecil ya. Kita cari dulu untuk rumus dari luas lingkaran besar. Nah, berapa luasnya nih? Berarti rumus lingkaran apa? Pi R kuadrat. Nah, Pi-nya itu berapa? Pi-nya kita tulis aja Pi. Kalau R-nya, R itu kan jari-jari ya. Berarti jari-jarinya berapa dari lingkaran besar? Nah, berarti jari-jari lingkaran besar itu sama dengan diameter dari lingkaran kecil, yaitu 2 kali jari-jari lingkaran kecil. Berarti berapa? 4 cm. 2 dikali dengan 2, yaitu 4 cm. Jadi, jari-jari dari lingkaran besar ini adalah 4 cm kuadrat. Sama dengan 16 pi cm kuadrat. Sudah kita dapatkan. Lalu, luas untuk dua lingkaran kecil itu berarti 2 dikali pi R kuadrat. Dengan R-nya merupakan jari-jari dari lingkaran kecil ya. Berarti 2 pi. R-nya berapa untuk lingkaran kecil? Berarti 2 ya. Jari-jari dari lingkaran kecil itu adalah 2 cm. Nah, kenapa di sini dikalikan 2 rumusnya? Karena ada 2 lingkaran kecilnya ya. Lalu kita hitung yang ini 2 pi dikali 2 kuadrat itu 4 sama dengan 8 pi cm kuadrat. Yang ditanyakan adalah luas daerah yang diarsir. Berarti luas dari lingkaran besar yaitu 16 pi dikurangi dengan luas dari dua lingkaran kecil yaitu 8 pi. Hasilnya adalah 8 pi cm kuadrat ya. Jawabannya adalah yang C, 8 pi cm kuadrat. Jadi gitu untuk pembahasan soal yang pertama. Soalnya ini masih tidak terlalu susah, masih level mudah ini ya. Lalu akan kita coba pada soal yang nomor 2 yang tingkatannya lebih sulit. Nah, ini dia soal yang nomor 2. Bangun berikut adalah suatu persegi. Ini persegi ya. Jadi sisi dari keempat sisi itu adalah sama panjangnya. Jika luas persegi A, B, dan C berturut-turut adalah 16, 36, dan 9 satuan, maka luas daerah yang diarsir adalah. Nah, kita diminta mencari luas daerah yang diarsir. Berarti cara mencarinya, kita cari luas dari persegi ini, persegi yang besar ini, dikurangi dengan luas dari A, B, C, dan di sini kita misalkan aja dengan D. Jadi luas dari persegi yang gede ini
dikurangi dengan gabungan dari luas A, B, C, dan D. Didapatlah luas dari daerah yang diarsir ya. Nah, pada info ini diketahui bahwa luas dari A itu adalah 16. A itu kan persegi. Nah, kalau persegi punya luas 16, maka panjang sisinya adalah 16 dibagi dengan berapa? 16 dibagi dengan, kok dibagi? Ya bukan dong, berarti akar dari 16 ya. Akar dari 16 berapa? Yaitu 4. Berarti panjang sisi dari A ini adalah 4. Kita tulis di sini 4. Nah, karena rumus luas itu kan sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Kalau luasnya yang diketahui berarti sisinya tinggal, cara mencari sisinya berarti tinggal mengakar kuadratkan dari luasnya ya. Lalu yang B, luas persegi yang B itu adalah 36. Berarti panjang sisinya adalah akar dari 36, yaitu 6. Berarti di sini 6. Oke, kita ganti tinta aja ya, biar nggak pusing. Kita ganti tinta, berarti di sini 6, 6, 6, dan 6. Nah, lalu yang ketiga adalah C. C itu punya luas 9 satuan. 9 satuan. Berarti panjang sisinya adalah akar dari 9, yaitu 3. 3, 3, 3, 3. Nah, berarti kita bisa mencari luas dari bangun persegi yang besar ya, yang gede. Kita bisa mencari luasnya. Luas dari persegi besar. Berapa luasnya? Ya kita tinggal cari aja sisinya. Sisinya berapa? Perhatikan di sini. 4 ditambah 6 ditambah 3. 4 tambah 6, 10 tambah 3 itu 13. Berarti panjang sisinya adalah 13. Berarti luasnya adalah 13 dikali 13. Sama dengan berapa? 169 cm kuadrat. Nah, yang kedua, kita mencari luas dari A. Sorry. A udah ya. A sudah luasnya. Kita tulis dulu. Luas A itu sama dengan berapa tadi? 16. Lalu luas B itu 36. Dan luas C itu 9. Nah, yang belum diketahui itu adalah luas dari D. Kita harus mencari luas dari D. Buat biar apa? Biar bisa mengetahui luas daerah yang diarsir. Karena nantinya rumus dari luas daerah yang diarsir itu adalah dengan cara mengurangi luas persegi yang besar dengan gabungan dari luas A, B, C, dan D. Jadi kita harus mencari tahu dulu luas D. Nah, luas D ini kan berupa berupa bangun segitiga ya. Dia berupa bangun segitiga siku-siku, siku-siku di sini. Berarti rumusnya adalah alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya kita katakanlah 6, tingginya berarti yang bagian ini tingginya. Nah, tingginya inilah yang belum kita tahu berapa nilainya tingginya. Berarti kita harus cari tahu dulu nilai dari tinggi dari segitiga ini. Katakanlah di sini itu X tingginya. Nah, berarti kita harus mencari tahu dulu nilai dari X-nya itu berapa. Nah, gimana caranya? Nah, perhatikan. Panjang sisi dari persegi yang besar ini itu adalah 13. Berarti panjang ini itu totalnya adalah 13 cm. Sedangkan dari sini ke sini udah diketahui nih 4 cm ya dari sisi A. Berarti dari sini ke sini itu ada berapa cm? 13 dikurangi 4 yaitu 9 cm. Nah, perhatikan, berarti kita hanya perlu mencari ini ya, jarak dari sini ke sini. Nah, perhatikan bahwa jarak dari sini ke sini itu 6 cm. Dapat dari mana? Dapat dari panjang sisinya si B. Nih, panjang sisinya si B yaitu 6 cm. Sedangkan dari sini ke sini itu 4. Berarti yang di sini itu berapa? 6 dikurangi 4 dong, yaitu 2 cm. Berarti panjang yang di sini itu, ini ya,
ini tuh adalah 2 sentimeter. Berarti gimana cara mencari tingginya dari segitiga X? Ya udah, berarti panjang dari 9 ini dikurangi dengan 2 sentimeter. Jadi berapa? 7 sentimeter. Jadi jelas ya bahwa tinggi dari segitiga ini adalah 7 sentimeter. Sehingga luas dari segitiga D itu berapa? 7 dikali 6 dibagi dengan 2. Sama dengan 42 dibagi dengan 2, yaitu 21 sentimeter kuadrat ya. Semoga bisa dipahami cara menentukan tinggi dari D. Nanti kalau misalkan belum paham, bisa kalian komen ya di kolom komentar. Nggak usah malu-malu. Nah, lalu cara mencari luas daerah yang diarsir berarti kita tinggal mengurangi aja luas dari persegi yang besar dikurangi dengan luas gabungan, gabungan dari luas ya, gabungan luas A plus B plus C plus D. Berapa nih? Berarti luas persegi yang besar itu 169 dikurangi dengan luas gabungan ABCD. 16 ditambah 36 ditambah 9 ditambah 21. Sama dengan 169 dikurangi 16 tambah 36 itu 52. 52 ya. Kemudian ditambah 9 berarti 61. Kemudian ditambah 21 berarti 82. 82. Maka 169 dikurangi 82 itu sama dengan 87 cm kuadrat ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang A, 87. Jadi begitu kira-kira pembahasan untuk soal-soal mengenai materi bangun datar ya. Untuk video berikutnya akan saya persiapkan terkait dengan bangun ruang. Bagi kalian yang ingin bertanya, silakan bisa mengirimkan pertanyaannya di kolom komentar ya. Nggak usah malu-malu dan nggak usah ragu-ragu. Silakan tanyakan aja. Pasti akan saya jawab satu persatu komentar dari kalian. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.